Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, saya ajak Anda untuk menculik lagi Bung Rocky Gerung ini lagi dalam perjalanan seperti ini. On the road ya, ini jadi perbincangan on the road ya Bung Rocky ya. Selalu kan kita on the road to heaven. Oh, on the road to hell. Ada juga on the road to hell, ada juga ya. Ada. Iya, ya. Oke, seperti kita prediksi akhirnya apa sikap dari para eh, guru besar, profesor itu seperti gayung bersambut dengan gerakan mahasiswa ya. Karena kemarin-kemarin banyak, ini mana mahasiswanya? Saya bilang tinggal tunggu waktu dan hari ini ternyata begitu, udah mulai muncul dan ini katanya dipusatkan di Trisakti nanti. Saya baca dari UPN katanya juga akan long march menuju Trisakti dan kemudian di Trisakti nanti akan ada beberapa tuntutan. Tuntutannya itu antara lain yang penting itu segera makzulkan Jokowi dan kemudian boykot partai-partai yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi. Gitu. Jadi berlaku juga pada PDIP kalau dia tidak mau mendukung itu gitu ya. Iya, itu kan keadaan ini ya, menunjukkan eskalasi itu terjadi bukan karena pekerjaan susuk menyusup. Memang ada susuk menyusup pasti itu karena Mm, berbagai macam kepentingan dari berbagai fraksi. mm, Tapi cara berpikir kampus itu dengan sendirinya akan muncul kalau keadaan tidak memberi mereka harapan kan. Jadi dosen-dosen, ya mungkin aja ada dosen yang disogok segala macam atau rektor bahkan, tetapi suara mahasiswa lain lagi tuh. mm, Dan kelihatannya justru suara mahasiswa yang menuntun dosen-dosen dan kalangan profesor ini untuk lakukan protes moral. Jadi mm. dasar pertama adalah energi kampus itu tidak mungkin dihalangi oleh bahkan intel yang paling paling nekat pun masuk ke situ mah nggak mungkin mengatasi apa yang udah menjadi semangat zaman. Ini semuanya adalah zeitgeist tuh kalau pakai bahasa Jerman itu. Semangat zaman yang nggak mungkin dihentikan oleh kekuasaan. Dan ini kan kita lihat terus bergelombang ya dari kampus ke kampus berdatangan kendati memang ada juga sih beberapa rektor yang berhasil apa dioperasi gitu dengan munculnya berbagai pernyataan gitu ya di, di media sosial mulai mulai bermunculan itu tetapi ya dampaknya udah diaborsi sebelum operasi itu berhasil begitu. Ya tuh ya upaya yang kira-kira mudah kita lihat dan kebingungan. Aparat kan akhirnya bingung bagaimana caranya tuh. Kan mungkin juga sih yang disuruh untuk wawancara rektor atau informasi rektor itu anaknya ikut dalam demo Hmm. demo BEM kan. Tetapi ya udah itu kena perintah, maka dia mesti lakukan. Tapi nggak mungkin perintah itu sempurna. Kan kalau makin lama makin terlihat polanya, juga narasinya kok itu juga itu artinya ada skenario kan dasarnya begitu tuh. Nah kalau kampus itu lain-lain kan ada deklarasi UGM yang penekanannya pada soal moral, deklarasi Trisakti ini pasti kesimpulannya itu lebih eh, dahsyat lagi nanti itu arah pemaksulan. Jadi semua ini kita mesti lihat sebagai satu upaya sejarah untuk memulihkan kesadaran negara ini. Jadi mesti dianggap ada rumus sejarah yang bekerja, bukan sekedar upaya untuk saling mengirim apa namanya message pesan-pesan saling intip mengintip di kalangan elit. Elit boleh aja intip mengintip, tetapi kondisi kampus itu udah final menganggap bahwa rezim yang sekarang itu gagal menghasilkan demokrasi. Dari mana itu mereka peroleh? Pertama dari fakta-fakta lapangan tuh. Dari mana lagi? Jadi dari pengamat internasional. Kan nggak mungkin pengamat internasional itu ngomporin rektor untuk demo kan. Mereka hanya menunggu hasil dari konsolidasi. Nah, saya bisa bayangin misalnya ya itu dalam 2 minggu ini semua rektor itu cemas-cemas. Ini kalau kita ngomong beginian, itu di sana enggak. Tetapi mahasiswa enggak peduli mau rektor ikut nggak ikut ya tetap aja gelombang itu kan ada pada mahasiswa. Memang nggak ada pendapat rektor yang bisa ikut mempengaruhi elektabilitas. Tapi kalau mahasiswa demo itu lain lagi. Karena itu betul-betul mesti dijaga. Jangan isu-isu semacam ini dialihkan menjadi seolah-olah penyusupan ya. Penyusupan itu mungkin 0,0% tuh, tetapi semangat zaman ini itu mutlak karena keterlaluan rejim ini mempermainkan demokrasi. Tapi yang saya cukup terkejut kemarin ya, mungkin luput dari perbincangan kita itu ternyata selain Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik ya yang menyampaikan pernyataan sikapnya itu ternyata muncul pernyataan sikap juga dari Uskup Agung Jakarta yang saya kira pernyataan itu sangat, sangat keras sekali dan dia
dia bicara tentang bagaimana riwayat kenabian lah begitu gitu. Ini jadi kalau udah ngomongin soal kenabian ini soal ini Mesiah ini ya pesan kenabian. Jadi dia menyatakan bahwa raja-raja yang atau penguasa yang tidak pernah mau mendengar kritik dari para nabi sejarahnya begitu itu nanti pasti dipastikan akan tumbang. Nah, dia juga mengandalkan situasi seperti sekarang seperti itu juga begitu. Peringatan kampus itu adalah seperti peringatan para nabi-nabi gitu. Saya melihat bagaimana gereja Katolik itu atau kalangan teologi harus mengucapkan itu dan kita tahu bahwa seringkali dianggap Katolik atau agama minoritas Kristen atau Katolik itu selalu akan cari perlindungan pada Jokowi. Itu udah semacam sinyal tuh. Tetapi ada batas ketika orang seperti Kardinal Jakarta ini yang melihat politik dengan mata rohani, dia jadi jujur untuk mengucapkan kritikan. Jadi nggak mungkin misalnya Pak Kardinal ini disuruh-suruh oleh seseorang, nggak bisa. Itu hati nurani yang bicara kan. Nah kalau Ustadz yang bicara ya mungkin dianggap ini semacam mobilisasi itu karena tradisi curiga pada politik Islam. Kan itu beda dengan kalau yang bicara misalnya si Kardinal ini. Jadi kita melihat bagaimana akhirnya para pemuka agama dari Muslim, Hindu, Buddha, Katolik tiba pada kesimpulan yang sama bahwa ada moral yang rusak dalam era kepemimpinan Pak Jokowi. Itu dasarnya kan. Sama seperti dulu di Filipina kita tunggu Hmm. ucapan siapa namanya itu Kardinal Kardinal Sin. Sin, Ya. Kardinal Sin yang Hmm. akhirnya keluar karena nggak tahan lalu Marcos ya udah dia kritik aja Marcos yang padahal sebetulnya gereja Katolik itu selalu punya kedekatan sopan santun dengan Presiden Marcos tapi titik nadirnya udah tercapai sehingga Kardinal Sin akhirnya bahkan mengorganisir gerakan untuk menumbangkan memaksudan Marcos kan. Jadi Hmm. itu poin kenapa moral itu penting sekali. Nah, posisi dari Kardinal Jakarta, pemimpin gereja Katolik di Indonesia itu sama dengan posisi rektor yang tahu bahwa value itu nggak mungkin ditukar tambah, mau amplopnya, mau BLT segala macam. Nah, kita mesti hormati bagaimana bangsa ini akhirnya mampu untuk melihat mana yang tadinya supreme seolah-olah disembunyikan akhirnya mesti diucapkan kan. Kan kejengkelan pada Jokowi terutama soal putusan MK itu kan udah ya udah tercium bahwa ini akan meledak tuh jadi nggak mungkin ditahan dan itu yang saya sebut sebagai kegugupan istana akhirnya terlihat dari operasi aparat keamanan yang dikerahkan untuk meneror sebetulnya kebebasan berpikir di kampus. Ya, ya. Tapi ini ya, kalau kemudian ada seorang uskup Agung Jakarta, ya, yang dia punya gelar kardinal, ini kan kardinal ini kan uskup spesial, begitulah ya, sebutnya itu sampai berucap seperti itu. Ini kan pasti ada sesuatu yang memang sudah dalam batas toleransi mereka, begitu kan? Selama ini kan kita tidak pernah melihat seorang uskup di Jakarta gitu terlampau jauh masuk ke wilayah-wilayah semacam ini. Biasanya mereka mencoba menahan diri seperti ada sebutan tadi. Ini uskup kedudukan kardinal itu semacam duta besar Vatikan kan dalam Nah, itu dia. struktur Ya. Hmm. kepausan gereja Katolik itu adalah suara Vatikan. Hmm. Dan lain kalau mungkin uskup di daerah, iya. Tetapi ini seorang kardinal yang di dalam pemilihan paus nanti dia dia Ya, ada suara di situ. ya, ya, Jadi ya. kita mesti lihat apa yang diucapkan oleh minoritas yang kita sebut minoritas karena selalu masih pakai istilah-istilah antropologi yang walaupun sebetulnya nggak boleh ada kalau kita belajar statik skalanya itu nominal tuh bukan Hmm. skala yang ordinal bahwa ada mayoritas minoritas enggak jadi Hmm. tetap kita lihat bagaimana dunia akhirnya pasti akan mengutip pendapat kardinal Pasti. Hmm. Jakarta ini kan uskup Jakarta tuh. Nah itu yang menunjukkan betapa Indonesia itu di watch bahkan dari Vatikan kan itu Ya, masalahnya kan ya, 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 bukan sekedar di watch dari petamburan, tapi di watch dari Vatikan juga tuh. Nah, ya, ya, dua-dua ini nilai yang sedang kita asuh yaitu kejujuran, kesetiaan pada konstitusi, itu tidak mungkin ditukar tambah dengan amplop. Itu dasarnya itu kan. ya, ya. Ya, ya, saya kira kan memang dalam dalam Katolik itu kan sistemnya parokial ya, Bung Rocky. Jadi ada hierarki gereja itu. Jadi memang betul kita mesti melihat bahwa ini bukan hanya semata suara dari seorang uskup Jakarta, tapi ini adalah suara dari Vatikan yang melihat Indonesia sudah demokrasinya mengkhawatirkan. Dan ini saya kira nggak boleh lagi ada muncul. Saya khawatir aja kalau sampai muncul dari istana. Wah, ini kan juga bagian dari orkestrasi
elektoral nih, uskup itu bicara. Wah, kalau udah itu bahaya banget sampai seperti itu. Ya, itu yang bisa menimbulkan ya dispute diplomatik kan. Hmm. Karena apapun seseorang yang wacananya dilecehkan, itu publik akan merasa, kenapa sih kalau rektor yang ngomong itu mesti ditekan-tekan? Kenapa kalau buzzer itu nggak diuber-uber oleh polisi? Kan itu masalahnya kan. Hmm. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini walaupun tinggal beberapa hari ini itu pemanasan politik nggak mungkin diredakan lagi tuh. Dan orang Hmm. mungkin udah bicara pada ujungnya pemaksulan atau minimal keinginan untuk melihat Jokowi pulih lagi kesadaran moralnya supaya dia Hmm. bisa katakan oke, saya tahu bahwa kalian rakyat Indonesia mau watch saya tiap hari dan ya saya memang agak bias kan, itu mesti diucapin, tapi itu Hmm. nggak mungkin diucapin lagi karena bagi Pak Jokowi ini adalah pertaruhan terakhir dia, maka seluruh peralatan akan dia keluarkan. Yang konyolnya adalah peralatan yang dia keluarkan pertama itu adalah aparat negara dan itu Hmm. terbaca oleh rakyat kan, itu dasarnya kan. Kalau Ya, mau ya. main cantik ya adalah jalan-jalan intelijen yang mungkin masih bisa dia pakai. Tapi udah nggak mungkin dia pakai segala cara. Karena mesti sangat terlihat Pak Jokowi turun ke lapangan, kan itu soalnya. Ya, 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 ya. Jadi saya kira ini kan kita kembali yang seperti Anda bicarakan beberapa hari yang lalu. Kalau raja yang sudah bergerak ke sana ke sini, itu berarti tanda-tandanya akan ada raja yang bakal mati, atau kalau kata menggunakan minjem istilah dari Uskup Agung Jakarta, dia akan tumbang. Iya, itu betul, papan caturnya udah berantakan sebetulnya. Rajanya lihat dia mau pindahin dari A7 ke B8, di depannya ada pion. Pionnya itu ketawain si raja, rajanya mundur lagi tuh. Jadi raja yang bergerak itu artinya ketidakstabilan di atas papan catur kan. Kan rajanya nggak tahu mau dilindungi oleh siapa lagi. Maka dia anggap dia bisa melindungi diri sendiri. Pada saat yang sama, medan pertempuran makin terbuka tuh. Jadi itu strategi yang nggak dihitung dari awal oleh, saya kira oleh Pak Jokowi sebagai pemain politik, bahwa ada titik di mana kampus diorganisir apa tidak itu akan dipanggil oleh sejarah tuh. Jadi Ya, anak-anak muda ini lagi berbaris sekarang dipanggil sejarah. ya, ya. Dan sekarang Apalagi bukan hanya, Trisakti jadi ya, simbol. ya, Kalau Trisakti itu kan simbol 98 tuh. Dan betul. orang akan putar lagi peristiwa-peristiwa 98, lalu gairah mahasiswa tumbuh lagi itu. Gimana mahasiswa Gen Z hari ini itu yang tiba-tiba lihat bahwa kura-kura, gedung kura-kura di Senayan itu Hmm. akhirnya didaki oleh mahasiswa untuk menyatakan kemenangan. Jadi mulai ada apa namanya victory lap gitu kan, bahwa keadaan akan berubah. Saya kira mahasiswa udah mulai ngelirik-lirik tuh dari perjalanan ke Gedung Trisakti, kan sebagian banyak kan pasti akan lewat depan DPR. Matanya udah mau ngelirik gedung kura-kura hijau itu di DPR gitu ya. Kan mesti, masa Pak Jokowi nggak bisa bayangkan selama 24 tahun ini atau reformasi yang sudah seperempat abad ini, anak-anak yang sekarang itu bapaknya ada demonstran 98. Karena bapaknya Hmm. kan cerita, "Oh, ini ayah dulu di sini nih, coba kamu berani nggak lu?" Nah, kira-kira begitu kan. Iya, Jadi iya. mahasiswa dikompori juga oleh bapaknya yang dulu aktivis 98. Kan semua mahasiswa Jakarta pada waktu itu adalah aktivis tuh yang turun buat meminta Soeharto untuk berhenti kan. Nah, itu Ya, yang kita sebut pewarisan ingatan. Jadi seolah-olah gosok menggosok ini datang dari pihak ketiga, enggak, itu dari keluarga sendiri kan. ya, Apalagi ya. Mak pernah demo di 98, dia merasa gue aja dulu berbaris itu untuk minta supaya harga susu diturunkan. Masa kalian nggak berani, Ya. cemen kalian. Jadi ini pasti dikomporin Mak di mahasiswa ini. Ya, ya, ya. Oke, kita tunggu hari ini karena eh, memang kedua berkumpul di Trisakti itu jelas itu simbolis maknanya ya. Jadi kita bisa Ya, menduga karena kemarin dalam perbincangan saya dengan Gilbran juga dia menduga kalau sampai peringatan dari kampus ini, peringatan dari guru besar ini tidak diingatkan, akan ada kekuatan besar yang akan menggoncang di rezim Jokowi. Begitu katanya. jadi bayangin misalnya rektornya diintimidasi, Hmm. sementara ketua BM-nya itu mengintimidasi kepala negara kan. Itu keren atau Ya, oke, baik. ya, Makasih, Bung Rogi. Tetap 0% ya, Bung tetap Rogi. proses. Oke. Yoi.